Selamat datang di cerita yang penuh dengan emosi, intrik, dan perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan. Cerita ini mengisahkan seorang wanita yang terjerat dalam godaan duniawi dan memilih jalan yang penuh risiko demi memenuhi keinginan hidupnya. Dalam perjalanan ini, kita akan menyaksikan bagaimana keputusan-keputusan sulit dan ketamakan bisa membawa seseorang ke titik terendah dalam hidup. Bersiaplah untuk terhanyut dalam kisah yang akan membuat Anda berpikir ulang tentang nilai-nilai yang sebenarnya penting dalam hidup. Apakah cinta, uang, dan kesenangan duniawi benar-benar segalanya? Ataukah ada pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap keputusan yang kita buat? Jangan lupa, jika Anda menyukai cerita ini, tinggalkan komentar di bawah, beri like, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Kami ingin mendengar pendapat Anda dan berbagi refleksi bersama. Mari kita mulai perjalanan ini, dan semoga cerita ini memberikan manfaat dan pelajaran bagi kita semua. Suara hujan rintik menari di atas atap seng rumah tua di pinggir kota Pekalongan. Rina menggenggam tangan kecil Naila yang terlelap dalam pangkuannya, mencoba menghapus rasa dingin yang menjalari tubuh mungil itu. Lampu minyak berkedip, nyaris padam karena angin dari celah-celah dinding anyaman bambu. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan di proyek, Rina harus berjuang sendirian. Berjualan gorengan, mencuci baju tetangga, hingga mengemis belas kasih hanya demi sepiring nasi untuk anaknya. Hari itu, seseorang datang ke warung kecil tempat Rina biasa menitipkan gorengan. Lelaki berperawakan tinggi dan rapi, mengenakan jaket kulit coklat dan celana jeans bersih. Ia memesan segelas teh manis dan sepiring gorengan, namun sorot matanya tak pernah lepas dari Rina. Beberapa hari kemudian, lelaki itu datang lagi, lalu lagi, hingga akhirnya memberanikan diri bicara. "Aku Damar," katanya, "pengusaha dari Semarang. Kamu kuat, Rina, tapi kamu tak harus berjuang sendirian." Rina hanya bisa menunduk, tak percaya diri dengan pakaian lusuh dan tubuh yang kelelahan. Damar tidak menyerah. Ia datang hampir setiap hari, membawakan makanan, pakaian layak untuk Naila, bahkan membayar semua utang warung tempat Rina biasa berutang beras. Dalam 2 minggu, nama Damar sudah menjadi bisik-bisik tetangga. Tapi Rina merasa aman bersamanya. Ada ketulusan yang berbeda. Setidaknya begitu pikirnya. Hingga pada suatu malam, saat langit gerimis dan lampu padam karena aliran listrik mati, Damar mendekat dan berkata pelan, "Menikahlah denganku. Aku serius. Kamu dan Naila tak akan kelaparan lagi." Rina tak segera menjawab. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia tidur dengan hati tenang. Mungkin inilah jawaban dari doa-doanya. Namun ia belum tahu. Di balik janji dan ketulusan itu, ada sesuatu yang tak terduga. Sebuah luka lama yang akan kembali dibuka perlahan, dan sebuah jebakan yang tak mudah dilepaskan. Rina berdiri terpaku di depan rumah bertingkat, 2 bercat putih gading itu. Tangannya menggenggam erat tangan kecil Naila yang menatap takjub pada taman kecil dan kolam ikan di halaman depan. Damar tersenyum lebar, menggiring mereka masuk ke dalam, memperlihatkan ruang tamu luas berisi sofa empuk, karpet wangi, dan lemari kaca penuh pajangan mewah. "Kini ini rumah kita, Rin. Kamu tak perlu lagi takut kelaparan." Rina mengangguk pelan. Hatinya campur aduk, antara syukur dan kegugupan, antara bahagia dan was-was. Ia tak pernah membayangkan akan tinggal di rumah sebesar ini. Kamar Naila bahkan lebih luas dari seluruh rumah kontrakan lamanya. Malam itu, setelah semua barang beres, Damar mengajak Rina makan malam di ruang makan besar dengan cahaya lampu gantung berkilauan. Makanan sudah disiapkan oleh pembantu rumah tangga bernama Bulastri, perempuan tua ramah yang sudah lama bekerja pada Damar. Tapi ada satu hal yang membuat dada Rina terasa sesak. Damar tidak menyentuh makanannya. Ia hanya menatap Rina, lalu berkata, "Besok malam kamu akan ikut aku ke tempat penting. Ada pertemuan bisnis. Aku ingin kamu tampil cantik, sopan, dan menarik. Aku sudah siapkan gaunnya." Rina mengangguk, walau bingung. Ini baru hari pertama di rumah baru, tapi Damar sudah ingin membawanya bertemu orang-orang penting. Apakah ini bagian dari statusnya sebagai istri, atau hanya sekadar pelengkap bagi gengsi Damar? Malam itu, di kamar luas beraroma lavender, Rina terlelap dalam dekapan ragu.
Tangannya menggenggam tasbih kecil peninggalan ibunya. Mulutnya berbisik lirih menyebut nama Allah. Namun jauh di ruangan lain, Damar sedang berbicara melalui sambungan telepon. Suaranya pelan tapi tajam. Dia sudah masuk perangkap. Besok malam, pastikan semua sudah siap. Tak ada yang tahu. Malam pertama di rumah baru itu hanyalah awal dari sebuah peran yang akan membuat Rina kehilangan harga dirinya perlahan. Pukul 6 sore, Rina baru selesai memandikan Naila ketika Bu Lastri mengetuk pintu kamar. Di tangannya, sebuah kotak bludru merah disodorkan. Ini dari Pak Damar. Katanya harus dipakai malam ini. Rina membuka kotak itu dengan ragu. Di dalamnya terlipat rapi gaun merah marun dengan potongan dada rendah dan belahan tinggi di bagian paha. Bukan jenis pakaian yang biasa ia kenakan. Jantungnya berdeguk cepat. Ini terlalu terbuka, terlalu mencolok. Namun, suara langkah Damar yang mendekat membuatnya terpaksa mengiyakan. Laki-laki itu masuk, menatapnya dari kepala hingga kaki. Cepat berdandan. Kita tak bisa terlambat. Jangan khawatir, kamu akan terlihat sempurna. Rina berdiri di depan cermin, mengenakan gaun itu. Bibirnya dipulas merah, rambutnya disanggul elegan. Ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Tapi demi Naila, ia menelan semua keberatan dalam hati. Mungkin ini hanya sesekali, pikirnya. Mungkin memang begini cara hidup orang-orang kaya. Sebuah mobil hitam mewah menanti di depan. Sopir dengan jas rapi membukakan pintu. Rina duduk di samping Damar dalam diam. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar sepanjang perjalanan. Mereka tiba di sebuah bangunan mewah dengan lampu kristal menggantung dari langit-langit tinggi. Laki-laki berjas dan perempuan bersolek berkumpul dalam tawa dan minuman. Rina menunduk saat diperkenalkan sebagai istri baru Damar. Beberapa lelaki menatapnya lama, terlalu lama, dan tersenyum seperti mengenali sesuatu yang ia tak tahu. Setelah beberapa saat, Damar menariknya ke sudut ruangan. Tatapannya berubah, serius dan mendesak. Dengar baik-baik, malam ini kamu akan menemani salah satu klien penting. Cukup duduk, bicara, dan buat dia nyaman. Itu saja, ini demi bisnis kita. Rina terbelalak. Apa maksudmu? Aku bukan? Damar menatapnya dingin. Jangan buatku malu. Kamu sudah terima semuanya. Rumah, makanan, dan Naila bisa hidup layak. Sekarang giliranmu balas. Air mata menggenang di pelupuk mata Rina. Suara musik, tawa, dan gelas beradu seolah menjauh dari telinganya. Langkahnya terasa berat saat Damar menggiringnya menuju seorang pria tua berkepala botak dengan cincin mencolok di jari-jarinya. Kenalkan, ini Pak Henry. Dia pemilik jaringan restoran terbesar di kota. Malam ini, temani beliau. Rina menunduk. Tangannya dingin. Dalam hati, ia memanggil nama Allah, berharap ada keajaiban yang datang sebelum semuanya benar-benar dimulai. Rina duduk di meja bundar berlapis kain putih. Di sebelah kanan lelaki tua bernama Pak Henry. Bau parfumnya tajam, hampir menenggelamkan aroma makanan mewah yang dihidangkan pramusaji satu persatu. Lelaki itu tertawa sambil menggenggam tangan Rina. Terlalu lama dan terlalu erat. Ia memandangi Rina seolah-olah sedang menilai barang di etalase toko mahal. Cantik sekali kamu malam ini. Damar tahu suraku. Rina hanya tersenyum kaku. Dalam hatinya, ia menahan amarah, takut dan jijik yang bercampur jadi satu. Matanya melirik ke arah Damar yang tengah berbincang dengan para tamu. Sesekali menoleh ke arahnya dan mengangguk kecil, seolah memberi sinyal untuk tetap bertahan. Malam terus berputar dalam denting gelas dan percakapan penuh sandiwara. Musik lembut dari grand piano di sudut ruangan terdengar mengiringi keramaian. Rina hanya menjawab seperlunya, menahan perasaan yang bergolak. Tapi Pak Henry semakin berani. Tangannya menyentuh punggung Rina, lalu perlahan turun ke pinggang. Rina beringsut sedikit menjauh. Tapi lelaki tua itu malah tertawa, seolah ia sedang bermain dan semua bisa dibenarkan oleh status serta uang. Jangan malu-malu, aku bukan orang asing di sini. Pukul 11 malam, perjamuan mulai bubar. Damar datang menghampiri, wajahnya penuh kemenangan. Pak Henry suka padamu. Dia minta kamu ikut ke apartemennya. Anggap saja hadiah ulang tahun beliau. Kau harus buat dia senang. Rina terpaku. Dunia seperti runtuh perlahan.
Ia memegang tangan Damar, memohon lewat tatapan mata. Tolong, jangan. Aku nggak bisa. Damar mendekat, membisik tajam. Kamu harus bisa. Ingat anakmu. Mau dia kembali hidup di kontrakan kumuh dan kamu kembali jualan gorengan di pinggir jalan. Air mata jatuh, satu persatu. Rina berdiri, kakinya lemas. Pak Henry menunggu di dekat pintu, dengan senyum menjijikkan dan kunci mobil di tangan. Sopir membuka pintu belakang. Rina hanya bisa menunduk dan melangkah, seperti tubuhnya telah kehilangan jiwa. Dalam mobil yang melaju, Rina melihat bayangan dirinya di kaca jendela. Seorang wanita asing dengan mata bengkak dan bibir bergetar. Mobil itu menembus dinginnya malam kota, membawa Rina ke tempat yang tak pernah ia bayangkan akan ia datangi, bukan sebagai manusia bebas, melainkan sebagai barang dagangan. Lift berhenti dengan suara berdenting. Lantai 23. Rina mengikuti langkah Pak Henry menyusuri lorong hotel apartemen yang tampak sunyi. Dindingnya dihiasi lukisan abstrak mahal, dan aroma ruangan terlalu harum hingga membuat kepalanya pening. Pak Henry membuka pintu menggunakan kartu akses. Interiornya mewah, lantai marmer, sofa empuk dari kulit hitam, dan bar kecil yang menyala redup dengan botol-botol berjejer. Musik jazz pelan terdengar dari speaker tersembunyi. Masuklah, anggap ini rumah sendiri, kata Pak Henry sambil melepas jas dan meletakkannya di sandaran kursi. Rina ragu-ragu melangkah. Tubuhnya kaku, jantungnya berdetak cepat seperti hendak pecah. Ia berdiri di dekat pintu, menunduk dalam diam. Lelaki tua itu mendekat, sambil membawa 2 gelas minuman. Ia menyodorkan satu pada Rina, namun ditolak halus. Pak Henry tak ambil pusing. Ia menyeruput miliknya sambil mengamati Rina seperti pemangsa menunggu mangsanya tak berdaya. Aku tahu kamu gugup, itu biasa. Tapi aku janji malam ini akan menyenangkan. Kalimat itu seperti pisau yang mengiris telinga. Rina beringsut mundur, tapi punggungnya membentur dinding. Pak Henry tertawa pelan. Tenang, aku tak akan menyakitimu. Asal kamu tahu bagaimana caranya membuatku puas. Rina menahan air mata yang nyaris tumpah. Ia ingin berteriak, ingin kabur. Tapi ia teringat wajah anaknya yang sedang tidur di rumah, dalam apartemen kecil hasil dari semua ini. Terngiang kembali suara Damar yang terus menyiksa batinnya. Kita butuh uang, Rina. Hidup ini mahal. Dengan tangan gemetar, Rina menutup mata. Ia tahu tidak ada yang bisa menyelamatkannya malam itu. Harga dirinya seperti ditanggalkan di depan pintu, dan yang tersisa hanyalah tubuh yang harus bertahan bagaimanapun caranya. Lampu ruangan diredupkan. Pak Henry mulai membuka kancing bajunya. Rina masih berdiri, membeku, seperti boneka kayu yang tak lagi punya pilihan. Detik demi detik terasa seperti jarum menancap di kulit. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan semua ini akan berlangsung, dan berapa banyak lagi malam yang harus ia lewati seperti ini. Malam itu bukan akhir. Hanya permulaan dari hari-hari yang tak lagi bisa Rina bedakan antara mimpi buruk dan kenyataan. Setelah pertemuan pertama dengan Pak Henry, semuanya mengalir seperti air yang keruh. Tak lama, pria-pria lain datang silih berganti, diperkenalkan oleh Pak Henry ataupun langsung dikirim oleh Damar. Apartemen itu menjadi tempat langganan. Rina bahkan sudah hafal aroma spray dan warna tirai yang selalu diganti tiap pekan. Seolah tempat itu didesain khusus untuk membuat wanita sepertinya tak bertahan dalam jerat, meski hatinya terus menjerit. Damar tak pernah menyesal. Ia justru semakin rakus. Uang hasil malam-malam Rina dilayani hidung belang digunakan untuk menyicil rumah baru di pinggiran kota, membeli motor sport impian, bahkan memanjakan dirinya sendiri di tempat karaoke mahal bersama wanita lain. Sedangkan Rina, makin hari makin kehilangan jati dirinya. Tiap kali memandang cermin, ia nyaris tak mengenali wajahnya sendiri. Matanya sayu, wajahnya pucat, dan senyumnya telah lama menghilang. Ia hanya hidup dari hari ke hari, demi menyuapi anaknya yang kini mulai bertanya mengapa ibunya selalu pulang saat fajar dan tertidur sepanjang siang. Puncaknya terjadi di sebuah malam ketika pria yang datang bukanlah pelanggan biasa. Lelaki itu tinggi, berambut perak, mengenakan jam tangan mewah. Ia memandang Rina dengan tatapan tajam namun berbeda. Ia tak menyentuh Rina seperti biasanya pria-pria itu lakukan. Ia hanya duduk, memesan segelas anggur, lalu bertanya,
Berapa lama kau terjebak dalam dunia ini? Pertanyaan itu menghantam batin Rina lebih keras daripada sentuhan paling kasar yang pernah ia rasakan. Ia tak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu menangis. Untuk pertama kalinya di hadapan lelaki yang tak membeli tubuhnya, tapi mencoba menyentuh jiwanya. Lelaki itu pergi sebelum malam berganti, tanpa meminta apa-apa. Hanya meninggalkan kartu nama dan selembar kertas bertuliskan alamat sebuah tempat perlindungan bagi perempuan yang ingin keluar dari dunia gelap. Rina menatap kertas itu sepanjang malam. Ia duduk di lantai, meringkuk, memeluk lututnya. Ia tahu ia tak akan kuat bertahan lebih lama. Tapi ia juga tahu, untuk pergi, ia harus berani melawan lelaki yang selama ini menjualnya, suaminya sendiri. Pagi harinya, Rina bangun lebih awal. Ia tak pulang ke apartemen mungil yang dulu dibangun bersama Damar. Ia mengambil tas kecilnya, membawa uang sisa semalam, dan berjalan menuju alamat di kertas itu. Langkahnya masih gemetar, tapi untuk pertama kalinya, ia melangkah bukan karena disuruh, bukan karena terpaksa, tapi karena ingin menyelamatkan hidupnya sendiri. Langit Jakarta masih kelabu pagi itu, tapi di dalam hati Rina ada setitik cahaya. Masih kecil, masih redup, tapi cukup untuk menunjukkan arah jalan pulang bagi dirinya yang lama hilang. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana godaan dunia dan ketamakan bisa membawa seseorang ke dalam kesulitan yang tak terbayangkan. Terkadang, seseorang terjerat oleh rasa kebutuhan atau keinginan yang tak terkendali, hingga ia melupakan prinsip hidupnya yang sebenarnya. Namun, selalu ada kesempatan untuk berubah dan kembali ke jalan yang benar, seperti yang tercermin dalam kisah Rina yang berusaha bangkit dan menyelamatkan diri. Sebagai pengingat, Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim 6. Ayat ini mengajarkan kita untuk menjaga diri dan keluarga kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa, dan selalu berusaha untuk kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah. Catatan penting, cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata dengan tujuan untuk menyampaikan hikmah dan pelajaran moral. Semoga kisah ini dapat memberikan refleksi bagi kita semua tentang pentingnya menjaga diri dan keluarga, serta selalu berusaha memperbaiki keadaan yang mungkin terlanjur keliru. Terima kasih sudah membaca. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe untuk mendapatkan cerita-cerita lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di cerita berikutnya.